Ya, di video kali ini kita mau berbagi tips sedikit buat teman-teman gimana caranya menggacorkan burung betina single factor. Jadi yang pertama, teman-teman usahain punya sangkar bulat satu buat gacoannya, satunya kosong dan satunya lagi sangkar kotak. Jadi usahain punya sangkar kotak, kemudian punya sangkar bulat, satunya kosong, satunya ada isinya gacoan juga. Jadi usahain punya dua gacoan. Kenapa punya dua gacoan? Karena biar prosesnya tuh nggak memakan waktu lama. Jadi sekiranya kita tuh nggak berharap satu burung tersebut bisa jadi langsung. Jadi bisa besar kemungkinan salah satu burung ini ada yang cepat dan ada yang lama. Contohnya ini, kita proses PB Biola ini teman-teman ya, warnanya ini Crimino, ini betina masih usia 5 bulan. Kita proses sama, pakannya kenceng. Jadi seperti ini, satunya sangkar kotak tuh ditempel di atas, satunya bulat ditaruh di bawah, digantung seperti ini. Tujuannya yang kosong apa? Jadi tujuannya yang sangkar kosong, dia tuh ditempel di bawah, denger suara masteran di atas. Itu masih baby, masih kecil, tapi udah gacor, udah jalan lapang juga. Yang satunya lagi belum jalan lapangan. Tujuannya dikasih sangkar bulat yang kosong, tujuannya tuh dia biar nggak kepo. Jadi walaupun dia baby di atas mau gacor mau ngekek, dia ini yang di bawah ini dewasa. Jadi dia walaupun denger baby di atas bunyi, dia tuh nggak kepo. Kayak gini contohnya, ini nggak kepo karena dia ada sistem sangkar kosongnya, jadi kebantu. Kalau teman-teman kasih sendiri di sini, nggak ada sangkar kosongnya di sebelahnya, pasti itu kepo. Jadi usahain terapi cara ini efektif buat teman-teman yang mau coba, nanti bisa coba sangkarnya di sebelahnya kosong dan di atasnya ada sangkar kotak. Dan gimana cara penggacorannya? Kita kasih pakan kenceng. Ini kita kasih pakan sendiri teman-teman ya. Jadi kita bikin produk nama sendiri. Ini jadi campurannya kita sangrai. Jadi banyak biji-bijiannya. Ini dari biji-bijian kenari seed, millet merah, tiger buat hangat, biji sawinya juga ada. Ini sangrean jadi kuning. Udah disangrai sama bahan rempah-rempah lainnya. Ini bubuknya. Ini kalau dicium harum teman-teman ya. Ini pakannya seperti ini. Ini kita jual online. Jadi satu botol kita kemasan 250 ml. Jadi pakannya seperti ini. Udah segel. Namanya ini. Ini cuma ada di link kontak saya ya. Jadi belum ada di mana-mana. Buat teman-teman yang minat barangkali, ini satu botol cukup 25.000. Ini keunggulannya buat penggacoran cepet. Jadi dia tuh makan pakan kenceng, tapi efeknya tuh nggak birahi. Jadi dia malah suka makan pakan kenceng tuh bebas teman-teman ya. Yang penting burung kita tuh doyan makannya. Ini contohnya di bawah. Ini nggak ada yang dibuangin, semua kemakan semua. Ini biji-bijiannya ngelupas semua seperti ini. Jadi dia rakus makannya. Yang penting pakan tuh bebas, mau kenceng, mau racikannya isinya apa aja, yang penting burung kita tuh doyan, terus rakus makannya. Jadi prosesnya cepet. Gimana caranya? Jadi teman-teman satu hari kasih pakan kenceng, kemudian burung tersebut pasti gacor. Tapi di 2 hari 3 hari burung tersebut pasti diem. Contohnya ini kemarin udah gacor, ini hari kedua sama hari ketiga burung tuh diem kayak gini. Nah otomatis teman-teman tuh jangan kasih monoton pakan kencang. Jadi usahain pakan tuh langsung diganti sama millet polos. Jadi prosesnya 1 hari pakan kencang, 2 hari pakan polos. Kemudian di pakan polos tersebut di 2 hari pasti dia normal lagi, gacor lagi. Terus sudah gacor, kita hajar pakai pakan kencang lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian teman-teman kalau udah sekiranya udah gacor, teman-teman bisa oper. Jadi sekiranya udah yakin di sangkar bulat tersebut
gacor, teman-teman bisa oper di sangkar kotak. Terus cermati sangkar kotak kayak gini, dipastiin burungnya gacor apa enggak. Pakannya sama, jadi pakannya itu pakan kenceng juga. 1 hari pakan kenceng, full pakan kenceng. 2-3 harinya tetap dikasih pakan polos. Itu nanti kelihatan. Sampai 2 minggu proses terapi seperti ini tuh kelihatan. Burung tuh makin gacor pasti. Terus kita biar cepat mapain ini gimana? Teman-teman selagi di sangkar kotak udah gacor juga, teman-teman bisa rubah di sangkar bulat. Jadi intinya tuh dipindah-pindah. 2 gacoan nggak monoton di sangkar bulat sama di sangkar kotak. Jadi itu dioper-oper terus. Cuma ini tetap sama di bawah. Cuma posisi gacoan kita dioper-oper terus. Tujuannya biar cepat adaptasi, terus cepat kesannya tuh mapan. Jadi gacornya tuh nggak monoton di sini. Selagi teman-teman proses cara ini, teman-teman burungnya udah nggak gacor di kotak nih, terus dikasih di bulat mau gacor, tuh banyak kemungkinan tuh di lapangan tuh udah berani tampil, walaupun ngekeknya masih 2-5 kali. Jadi ini baru diproses 2 minggu. Ini di lapangan udah jalan, udah gacor banget di rumah. Ini kalau siang gacor, malam kalau dikasih MP3 HP juga gacor. Ini warnanya cantik, PB, bersih, warnanya kuning semua teman-teman ya, celing. Jadi ini udah jalan. Durasi dia masih di top 18 detik di lapangan teman-teman ya, di rumah. Jadi burung lapangan tuh nggak perlu di rumah kesannya bocor habis, nggak perlu. Yang penting itu bunyi di lapangan. Ini prosesnya masih sama. Kita kasih pakan kenceng, non EF teman-teman ya. Jadi EF tuh di lapangan aja. Jadi prosesnya gimana caranya supaya lebih gacor lagi. Jadi kita kasih gonta-ganti sangkar kotak sama bulat udah gacor nih. Terus kita langsung bawa ke lapangan. Contohnya seperti ini. Ini single, udah gacor. Nah, terus kita kasih dia tuh gertakan lagi. Suasana baru, terus ketemu teman-teman baru, lawan baru, kita gantang. Jangan takut burung teman-teman tuh nggak bunyi. Burung dilombain nggak bunyi, otomatis di rumah tuh dia makin gacor. Jadi itu latihan, itu wajar. Proses burung betina single factor itu kayak instan. Apalagi sekarang lawannya meremelek. Jadi agak kesannya terpicu kita tuh buat single factor lagi. Soalnya susah. Tapi teman-teman kuncinya penting sabar, pasti jadi. Jadi intinya burung itu dilombain walaupun nggak bunyi, tapi di rumah itu efeknya makin gacor, itu pasti. Dan cara mapanin lobet supaya bisa jalan lapangan, kita tuh harus sering main. Terus ketika sering main itu, teman-teman cermatin burungnya. Yang awalnya kesannya nggak jinak, terus nggak gacor, tuh lama-lama pasti gacor. Karena proses penggacoran tuh nggak di rumah. Sebenarnya proses penggacoran tuh di perjalanan, teman-teman. Teman-teman tuh cermati di perjalanan, digendong, terus denger mobil berisik dan lain-lain, burung tuh anteng. Nah, posisi mapannya burung tuh aslinya di perjalanan, bukan di lapangan. Di lapangan tuh cuma gantang, ketemu lobet-lobet lain cuma beberapa menit. Yang nentuin dia mapan enggaknya tuh di perjalanan aslinya. Jadi teman-teman istilahnya tuh bawa dia gendong pakai motor tuh kesannya makin jauh walaupun nggak lomba tuh dia pasti mapan sendiri. Terus makin bocor. Apalagi dia kalau udah bocor di gendongan kita, kesannya waktu kita di perjalanan bawa motor tuh pasti burung cepat ngunci. Tapi kalau kita gendong burung tuh nggak ngeriwik, nggak ngekek, terus nggak ngeluarin isian, berarti burung tersebut belum mapan. Jadi kita bisa mainin terus. Ya, jadi pulang lomba gimana? Pulang lomba teman-teman bisa kasih kotak gini. Kotak gini, mau dimandiin nggak apa-apa, mau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting dia makannya kenceng terus. Selagi belum full jalan tetap kenceng. Ntar kalau udah mulai jalan enak, baru ntar pakannya mainnya turunin dikit-dikit dipolos. Jadi prosesnya tetap sangkar bulat di bawah 2 seperti ini, satunya cukup kosong, satunya ada isinya.
terus atasnya ada isinya juga. Jadi proses 2 gacoan, pakai pakan kenceng terus non EF, kalau pakai pakan kenceng ini non EF. Jadi tujuannya kenapa? Karena kalau pakai EF dia nanti kebanyakan gembung diem karena kekencengan. Soalnya pakan-pakan ini udah diracik sepanas mungkin, tapi bikin gacor, nggak bikin birahi teman-teman ya. Jadi bisa diikutin cara ini cukup terapi simple. Cari sangkar bulat 2, cari sangkar kotak, kemudian dioper-oper. Kalau udah gacor di bulat bisa dipindah di kotak udah gacor dioper lagi di bulat. Jadi gantian terus, nggak monoton. Kemudian hariannya gimana? Hariannya full ablak, nggak usah dikerodong. Burung belum gacor, kalau dikerodong pasti dia malah diem, nggak bisa ngekek. Jadi seperti itu tips sedikit dari saya mengenai pakan kenceng teman-teman ya. Yang mau coba bisa dicoba. Ini contohnya burung kalau kekencengan pasti dia merem kayak gini. Merem kayak gini kembung. Jadi ini tandanya kita saatnya ganti pakannya pakai polos. Jadi teman-teman kebanyakan kan mikirnya burung itu dipakan kenceng terus. Dipakan kenceng tuh sebenarnya burung malah nggak bunyi, nggak bisa ngekek, ntar malah rusak, cabul, terus ngeriwi, ngembung, meremelek, dan lain-lain. Itu gara-gara teman-teman nggak cermat pakai pakan kenceng tapi setiap hari dikencengin terus. Jadi pakan kenceng tuh ada tahapannya. Selagi kita kencengin 1 hari, kemudian burung tersebut diem kayak gini, nggak ngekek yang biasanya gacor, harusnya tuh teman-teman langsung ganti pakai pakan polos. Jangan dikencengin terus. Kalau dikencengin terus dia bakal kembung, terus nggak ngekek kayak gini. Burung betina tuh perlu birahi, tapi kalau kekencengan memang dia nggak bisa ngekek. Soalnya dia tinggi birahinya. Jadi kayak gitu, kayak burung bego. Ya, jadi sedikit tips dari saya seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, nanti bisa subscribe, tombol merah di bawah ini. Yang mau tanya-tanya bisa di list kolom komentar. Jadi tips dari saya, cara penggacoan simple. Jadi cari 2 sangkar bulat, cari 2 gacoan langsung, jangan satu monoton, ntar lama prosesnya. Kalau 2 ataupun banyak pasti ntar salah satu ada yang cepet jadi. Karena walaupun burung di rumah panjang menitan kesannya, tapi percuma kalau nggak bisa ngekek di lapangan. Jadi saran saya tips penggacoran yang ampuh cepet kalau pakai pakan kencang tuh kayak gini. Beda lagi kalau full kerodong. Teman-teman bisa lihat di konten-konten sebelumnya. Jadi sekian video dari saya buat teman-teman, terima kasih.